Perkenalkan, nama saya Siti Olejara. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana pengolahan data dari Smart PLS. Di sini saya sudah mempunyai data mentahnya. Ini ada 4 variabel di sini. Variabel X-nya ada kepemimpinan. Lalu ada disiplin kerja, lalu ada lingkungan kerja, dan juga variabel Y-nya ada kinerja karyawan. Baik, kita ke file, kita save as terlebih dahulu di sini. Nah, kita bisa save as-nya itu tipenya bisa CSV, MS-DOS, atau bisa juga ke teks MS-DOS, atau bisa juga ke KAF delimited. Di sini saya akan pakai yang pertama, yang ini saja, kita save ya. Berikutnya kita buka Smart PLS di New Project. Kemudian kita beri nama, lalu kita create. Dan selanjutnya di sini ada import data file, kita klik. Kita pilih yang tadi sudah kita save. Kemudian kita open. Nah, di sini kita lihat dulu ya apakah datanya ada yang miss atau tidak. Biasanya kalau ada data yang missing, di sini ada tulisannya, yaitu variabel bermasalah. Ternyata kebetulan di sini tidak ada yang missing, jadi kita dapat melanjutkan pada langkah berikutnya. Kita import saja. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah ada hasilnya. Setelah kita import, ini ada ketemu min, median, scale min, scale max, observe min, ada observe max, lalu ada standard deviation, excess courtois, dan skewness, dan camera for Mrs. P value. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari langkah pertama. Kita akan mencari validitas covernya. Validitas coverage nanti nilai loading faktornya lebih dari 0,70. Apabila memenuhi kriteria alias lebih dari 0,70, maka angkanya diterima. Namun jika nilainya loading faktornya kurang dari 0,70, maka datanya tidak bisa dipakai atau datanya tertinggal. Ya, kita akan melakukan pengujian. Kita back dulu, kemudian kita create model ya. Di sini kita pilih modelnya ke PLS, kemudian diisi karena ini tidak boleh kosong. Kita isi saja variabel X dan juga Y. Kita save. Nah, di sini kita dapat membuat grafiknya dulu ya. Nah, ini kita buat grafiknya dulu dengan cara memblok variabel. Kemudian kita klik di sini dan ubah namanya. Klik OK, ini langsung jadi. Lalu selanjutnya juga yang disiplin kerja, kita klik. Kita ubah namanya lagi. Kita klik OK di sini, selesai. Lalu yang X ketiga yaitu lingkungan kerja. Kita ubah namanya. Kita klik OK. Variabel yang terakhir yaitu kinerja. Variabel Y.
Kita klik OK di sini. Oke, nah di sini sudah jadi. Kemudian kita dapat menyambungkan satu sama lain. Oke, biar ke connect. Oke, kita tarik. Lalu yang disiplin kerja kita tarik juga. Lalu lingkungan kerja kita tarik ke kinerja karyawan. Apabila dia sudah berhasil terkonek, dia akan berubah menjadi warna biru. Namun kalau tidak berhasil, dia tetap warnanya merah. Lalu di sini kita calculate. Di sini ada pilihannya. Ada PLSM algorithm, ada bootstrapping. Yang kedua ada konsisten PLSM algorithm dan juga konsisten PLSM bootstrapping. Kita pilih yang PLSM algorithm. Nah, di sini weighting scheme-nya PET, terus tipe of result-nya standar. Initial weight-nya itu kita klik default, lalu kita klik open report. Setelahnya kita klik start calculation. Nah, setelah dikalkulate, grafik yang tadi langsung terdata, ada datanya di sini. Kemudian kita akan mencari validitas cover dulu, outer modelnya. Di sini kita akan mengklik outer loadings ya. Ini adalah nilainya dari variabel covernya, validitas cover. Ini nilainya, oke. Ini nilai loading semua item pertanyaannya lebih dari 0,5 kecuali yang ini. Maka semua item pernyataannya dinyatakan valid atau tercover. Namun ada satu data yang tidak valid, yaitu data lingkungan. Karena data lingkungan di sini hanya menyentuh angka 0,596. Data ini harusnya tidak bisa dimasukkan di dalam laporan atau dianggap tidak sah. Selanjutnya kita akan menguji validitas diskriminan. Menu di sini ada diskriminan validity. Kita klik, lalu kita klik cross loading. Ini datanya sudah keluar. Bagaimana cara menentukan data validitas diskriminan? Sini dengan mencari angka yang terbesar, contohnya seperti ini, 0,916. Otomatis angka yang di bawahnya harus lebih rendah daripada nilai disiplin kerja. Jika nilai yang di bawah lebih rendah daripada nilai kinerja 4, nilai korelasi antara indikator dengan konstruk atau lebih besar dari korelasi dengan konstruk blok lainnya, maka semua item itu dinyatakan valid atau diskriminan. Seperti kepemimpinan 2, contohnya itu 0,923. Nah, di bawahnya tidak ada angka lagi yang lebih tinggi dari 0,923. Selanjutnya itu ada uji rehabilitas. Kita akan melakukan uji rehabilitas atau mencari nilai Cronbach alpha-nya. Pertama kita pilih konstruk, lalu reliability dan validity. Nah, kita klik yang overview. Di sini akan keluar nilainya. Bagaimana cara menentukan nilai Cronbach alpha ini reliability atau tidak? Caranya adalah dengan nilai Cronbach alpha-nya ini harus 0,70. Maka dari semua variabel sudah dianggap
reliable seperti pada disiplin kinerja 0,847 alfanya ya. Udah lebih dari 0,70. Maka semua variabel sudah reliable. Kemudian memasuki pengujian inner model ya. Inner model yang pertama adalah R-score. Di sini R-score. Kita klik. Nah, di sini kita klik yang overview. Di sini ada 2 variabel, ada kinerja karyawan dan lingkungan kerja. Bagaimana cara menentukan R-score yang valid atau tidak? Jadi apabila nilai S-score-nya 0,18 itu pada kinerja karyawan, hal tersebut menandakan bahwa variabel disiplin kerja ini mampu mempengaruhi variabel kinerja sebesar 81,8%. Maka dapat disimpulkan bahwa model disiplin kerja ini adalah model yang kuat, yang bisa teruji dengan kuat. Yang pada pengujian selanjutnya kita akan memasuki efek size-nya ya. Di sini berhubungan antara kinerja karyawan dan juga disiplin kerja. Cara menentukan bahwa nilai ini valid atau tidak, caranya adalah dengan pengaruh kepemimpinan atau K terhadap kinerja karyawan itu nilainya adalah 0,339. Maka nilai ini dianggap kuat ya. Kita dapat lihat di sini ketentuannya. Nah, ini. Nah, kita dapat lihat di sini apabila nilainya 0,15 dianggap moderate dan apabila nilainya menyentuh 0,2 maka dianggap lemah. Sementara ini menyentuh angka 0,339. Otomatis dia dianggap kuat karena telah melebihi dari kapasitas aslinya. Kemudian pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan ini hanya menyentuh 0,231, maka dianggap moderat. Di sini selanjutnya pengaruh disiplin kinerja atau DK terhadap kinerja karyawan KK sebesar 4,481 dianggap kuat karena sudah melebihi batas normalnya. Di sini kita akan memasuki pengujian hipotesis. Di sini pengujian hipotesis menggunakan 4 variabel, 3 variabel X dan 1 variabel B. Caranya dengan kita mengklik edit, terus kita pilih pada menu calculate, kita pilih bootstrapping. Kita pilih kedua ini bootstrapping, kita klik. Nah, di sini kita akan menemukan toolbar seperti ini. Ini kita isi saja berdasarkan data yang kita punya. Yang kita punya di sini ada 41 sampel. Nah, selanjutnya kita cek ini sudah benar. Lalu ini juga sudah. Kita kembali lagi, kita klik open report udah, lalu kita start calculation. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Kita klik yang pad coefficient. Nah, di sini keluar ada means, ada STDIV, T value, V value. Ini kita klik.
kita akan melihat data yang ada di sini. Ini adalah hasil dari pengujian hipotesisnya. Data ini kita masukkan ke dalam laporan, kemudian kita olah. Apakah variabel ini saling berpengaruh atau tidak? Bagaimana cara menentukannya? Variabel tidak harus lebih dan tidak boleh lebih dari 0,5. Sementara v-value atau data probabilitas yang kita punya adalah di sini v-value-nya harus 0,00. Otomatis variabel disiplin kerjanya berpengaruh terhadap kinerja karyawan karena v-value-nya tidak melebihi dari 0,05 atau 0,5. Nah, kemudian variabel kepemimpinannya berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang terakhir yaitu variabel lingkungan kerja itu tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan karena v-value-nya hanya mencapai 0,1 seperti itu. Cara untuk menemukannya masih seperti tadi, ini adalah datanya. Selanjutnya, di sini kita akan mencari pengujian F-square. Di sini pengujian F-square ini caranya adalah kita buka Smart PLS-nya, kemudian kita klik Edit, kemudian Calculate, dan kita pilih PLSM Algorithm. Nah, di sini kita cari itu F-square. Nah, kita klik yang matrix. Nah, ini sudah keluar ya. Lalu kita dapat pindahkan kepada laporan kita. Jadi yang pertama grafik yang kita temukan adalah yang di depan tadi ya. Di sini grafiknya. Nah, berdasarkan hasil analisis menggunakan pendekatan partial least square, structural equation modeling atau PLSM, diperoleh model hubungan antar variabel laten yang menggambarkan pengaruh kepemimpinan dan juga disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, baik secara langsung maupun melalui variabel lingkungan kerja sebagai mediasi. Nah, kita dapat melihat juga di sini sudah saling terhubung ya grafiknya. Nah, di sini ada grafik yang kedua, di mana grafik ini didapatkan dari hasil pengujian bootstrap atau bootstrapping ya. Nah, ini pada hasil pengujian bootstrappingnya. Grafiknya. Nah grafiknya seperti ini. Model ini memiliki validitas struktural dan pengukuran yang sangat kuat. Kemudian ada seluruh hipotesis hubungan antar variabel dapat diterima karena hubungan-hubungan tersebut yang signifikan. Ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa lingkungan kerja berperan sebagai variabel mediasi penting antara kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Yang terakhir di sini grafik ketiga itu hanya variabel disiplin kerja yang berpengaruh signifikan terhadap lingkungan kerja. Kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap lingkungan kerja dan lingkungan kerja juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Ada beberapa indikator memilih nilai T statistik rendah bahkan negatif, misalnya DK3 dan LK3, sehingga perlu dipertimbangkan untuk dihapus atau bisa direvisi dalam model agar kualitasnya meningkat. Secara keseluruhan, validitas struktural model ini masih perlu diperkuat terutama pada hubungan antar konstruksi yang utama. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.